Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke dan dari seluruh dunia ya saudaraku. Kita ketemu lagi dengan saya di media sosial. Untuk apa saya berada di media sosial? Karena saya mengemban amanah untuk menyebarkan ilmu yang benar, ilmu yang asli, yang diterima dari baginda Nabi dari Sang Ilahi Robi. Dan saya akan menyebarkannya ya di media sosial ini, ilmu asli loh. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah para nabi dan para rasul. Kita harus tahu sejarah para nabi ini karena ini ketauhidan kita atau ilmu yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, dan kita umatnya wajib tahu ya tentang sejarah para nabi. Nah, sekarang saya akan membahas sejarah Nabi Nuh ya. Yang Nabi Nuh itu kita harus tahu, jadi Nabi Nuh itu bukan orang terpandang di mata manusia, bukan pejabat, bukan orang yang kaya raya, bukan. Tapi Nabi Nuh itu manusia biasa yang di mata manusia itu sangat rendah atau hina ya, bukan manusia terpandang atau orang yang berwibawa. Nabi Nuh itu pekerjaannya seorang tukang kayu yang selalu membuat perahu. Pekerjaannya itu ya, perahu dari kayu dahulu itu ya, dan mempunyai anak yang bernama Kanan. Kanan itu kalau zaman sekarang Kanan itu preman gitu ya, jadi anak yang keras kepala kepada orang lain, yang menghajar gitu ya, preman ya kalau zaman sekarang anaknya itu. Dan di waktu itu ya, di kaum Nabi Nuh waktu itu banyak merajalela kezaliman yang mengingkari atau keluar dari ajaran Tuhan, yaitu ajaran Tuhan itu kitab Lauhul Mahfuz yang diturunkan oleh Tuhan kepada Adam untuk pedoman Adam di alam dunia ini ya, yang diciptakan di Lauhul Mahfuz, kitab Lauhul Mahfuz. Nah, di saat kaum Nabi Nuh itu banyak yang durhaka, seperti terjadi pembunuhan yang sadis kepada manusia itu ya. Kalau salah sedikit manusia langsung dibunuh, dimutilasi. Itu kan melanggar aturan Tuhan atau dilaknat oleh Tuhan. Dan banyak menjalankan seksual yang kepada siapa saja, tidak ada perkawinan ya. Banyak ya waktu itu, tapi ada juga ya yang mengadakan, tapi kebanyakan yang mengingkari ajaran Tuhan, termasuk putra Nabi Nuh sendiri, Kanan, yang selalu membunuh orang, jadi preman gitu ya. Nah, di waktu itu Nabi Nuh itu merasa sedih melihat keadaan kaum waktu itu yang sangat merajalela dalam kemungkaran ya, atau keluar dari aturan Tuhan. Nah, di saat itu Nabi Nuh menerima wahyu dari Tuhan, yaitu kitab Lauhul Mahfuz yang dahulu diberikan kepada Adam sebagai pedoman ya. Nah, wahyu kepada Nabi Nuh untuk mengajarkan kepada kaum waktu itu, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, kitab dari Tuhan, tata cara hukum-hukum kehidupan seperti hukum pemerintah, ada caranya kan, hukum pengadilan, hukum perkawinan, perceraian, hukum apa-apa kan ada dalam kitab. Nah, Nabi Nuh itu mengajarkan kepada kaum waktu itu, termasuk kepada putranya pribadi yaitu Kanan, untuk menjadi orang yang benar, yang masuk lagi ke dalam aturan Tuhan. Tapi karena Nabi Nuh itu orang yang tidak, atau orang yang bukan terpandang di waktu itu, malah diremehkan oleh orang-orang tersebut, termasuk oleh anaknya sendiri yaitu Kanan, malah ditertawakan, dicaci maki ya, itu Nuh itu orang gila, orang stres gitu ya. Jadi banyak yang menertawakan ajaran Nabi Nuh. Nah, kita harus tahu Nabi Nuh itu mengajarkan atau menyebarkan ilmu dari Tuhan, kitab Lauhul Mahfuz itu selama 7 tahun loh, mengajarkan ilmu-ilmu dari Tuhan, yaitu wahyu dari Tuhan itu kepada kaumnya. Tapi banyak yang mengingkari aturan dari Tuhan atau yang dibawa oleh Nabi Nuh sebagai pedoman hidup dari Tuhan. Nah, karena capek Nabi Nuh sudah tahun-tahun tidak ada yang banyak yang mengingkari, yang masuk ke ajaran Nabi Nuh itu hanya sedikit ya, kalau dari 100% cuma 5% yang masuk ke ajaran Nabi Nuh. Dan akhirnya Nabi itu menyerahkannya kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Robi, saya sudah tidak kuat untuk mengemban amanahmu, saya serahkan kepadamu karena kaumku sangatlah membangkang ajaranmu. Begitu ya kata Nabi Nuh, dan Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Nuh, hai Nuh, kau buat perahu yang sangat besar. Nabi Nuh tidak bertanya apapun kepada Tuhan, dia langsung membuat perahu yang sangat besar. Nah, di saat kemarau panjang, bahkan kaum Nabi Nuh termasuk anaknya sendiri menertawakan, hai Bapak, kenapa di zaman kemarau yang panjang kau membuat perahu yang sangat besar? Nabi Nuh tidak menjawab, dia terus menjalankan tugasnya, yaitu membuat perahu sebagai wahyu dari Tuhan. Dan akhirnya setelah perahu
yang dibuat oleh Nabi Nuh ya, sebagai dia kan tukang membuat perahu ya. Setelah beres, Tuhan pun murka dan menurunkan air hujan selama 40 hari 40 malam. Hujan terus-terusan turun dan akhirnya hujan yang sangat besar tersebut menjadi air yang sangat besar, yaitu menjadi tsunami ya kalau sekarang, tapi turunnya dari air hujan. Dan akhirnya kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada ajaran Nabi pun tenggelam dengan air tersebut, dan banyak yang mati sebagai murkanya Tuhan atau ajab dari Tuhan kepada manusia yang membangkang aturan para nabi yang diberikan wahyu oleh Tuhan. Itulah ya sejarah Nabi Nuh itu. Jadi Nabi Nuh itu bukan orang yang terpandang, bukan punya jabatan, bukan punya harta yang banyak, tapi manusia biasa yang hanya tukang membuat kayu, membuat perahu dari kayu. Makanya banyak yang mengejeknya, padahal itu seorang nabi yang diberi wahyu jalan kebenaran dari Tuhan, yaitu kitab Lauh Mahfuz. Tapi karena kaum Nabi Nuh tidak menuruti aturan nabi yang disuruh oleh Tuhan, maka dimurkai oleh Tuhan dan diajak menjadi air hujan yang sangat besar, menjadi tsunami, dan banyak yang meninggal, termasuk anaknya sendiri. Anak Nabi kalau durhaka kepada ajaran Tuhan, dia tidak dimaafkan oleh Tuhan. Anak Nabi sendiri loh, apalagi kita bukan anak Nabi, bukan anak Rasul. Anak Nabi sendiri membangkang aturan Tuhan, dia meninggal dalam keadaan yang mengenaskan atau ajab dari Tuhan. Itulah sejarah Nabi Nuh ya. Sekian, assalamualaikum.